rekam ya. Oke, lanjut, siap. Ayo. Ya, bikin banget nih. Ayo nih. Bisa. 1, 2, 3. Anda sabut ini ayo. Ayo, dipegangin tengahnya. Ayo. Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat baik ya. Balik lagi di channel Lalamove Innova, sebuah channel yang membahas tentang onbitnya Lalamove. Dan tepat di tanggal 24 Februari hari Selasa di jam 8.03 ya. Kembali kita mengudara nih guys, untuk kita bisa melakukan onbit di hari ini. Nah, apa kabar kalian semua ya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Dan buat kalian yang baru daftar ya, ingin mau mendaftar Lalamove, baca di kolom deskripsi karena di situ saya cantumkan linknya, supaya ketika kalian menyelesaikan 2 order dalam seminggu kalian dapat duit ratusan ribu, kan lumayan. Kalau nggak salah 280 ribu ya, tergantung tipe mobil kalian. Jadi kan lumayan teman-teman ya. Nah kalau kalian nggak pakai kode referral ya mau nggak mau ya kan, kalian nggak dapat duit 280 ribu, kan lumayan. Oke, sekarang kita lagi cari filter order nih teman-teman. Ini argonya masih argo hancur-hancuran, argo yang sangat tidak manusiawi teman-teman, karena masih belum ada argo petir naik padahal udah jam 8 pagi. Sepertinya bakar duitnya Lalamove udah habis teman-teman. Jadi kalau kemarin kalian pikir bang itu ada argo petir karena jumlah driver ya, bukan, karena Lalamove bakar duit. Kenapa Lalamove bakar duit? Karena Qmove makin maju ya. Gue tadi lihat aplikasi Qmove, bahkan gue juga udah daftar aplikasi Qmove nih kayak begini, kayak gini nih. Ini gue taruh dulu di depan sini ya. Nah ini tuh aplikasi Qmove tuh banyak guys, orderan mulai banyak, cuman memang kebanyakan tronton bug, TCD bug gitu ya. Nah ini kalau si Lalamove ini tidak mau belajar ya, ini dia akan kehantem ini. Makanya kalau gua jadi petinggi Lalamove teman-teman ya, kalau gua jadi petinggi Lalamove, maka hal-hal seperti inilah yang akan gua libas dari awal ya. Karena kenapa mesti dilibas? Karena ini berpotensi menjadi kompetitor. Kalau nggak akhir tahun ini ya mungkin akhir tahun depan akan lebih banyak ya. Jadi argonya itu teman-teman ya, argonya itu meskipun 11-12 dengan Lalamove, cuman ingat orang Indonesia khususnya driver Indonesia itu biasanya ada FOMO. Qmove, wah semua jalanin Qmove. Ntar udah bosen Qmove, ada lagi misalkan Maxim, wah semua jalanin Maxim, kan begitu. Makanya ini pertarungan nih, ini nggak ada petir-petir naik nih, nggak lama bakalan ditinggalin driver. Cuman driver Indonesia belum ketemu lawannya aja yang pas ya, belum ketemu lawannya ya. Jadi ini teman-teman yang mesti belajar. Ini kalau Lalamove sudah mulai main-main tarif seperti ini, nggak lama ditinggalin driver dia ya. Bakar duitnya mesti lebih banyak Lalamove. Oke, kita tunggu ya orderan yang pas. Apa ini ada Cikupa Pancoran Mas ya, terus tadi ada lagi, cuman belum ada argo petir naik. Buat apa guys, buang bensin ya. Kita tunggu ya guys. Ya akhirnya di jam 9:16 kita mendapatkan order ke Jonggol teman-teman, 341.000. Lumayan meskipun bukan argo petir naik, tetapi lumayan lah untuk kita bisa dapatkan uang gitu teman-teman. Yuk kita ambil barangnya sekarang. Kita sekarang lagi ada di Bitung teman-teman, sudah semakin rapi ya, jalanan makin lebar tuh lihat ya.
jalanan makin lebar. Ada sambal warung, sambal Bang Jali, sop duren Bang Jali, semua lebar dan semua rapi. Coba dari dulu ya guys, lihat. Ini kampus ini jadi cuman sebelahan jalan ya, kampus apa ini? Kampus hijau Undipi ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ke daerah pintu tol Bitung. Ini udah enak banget, lancar jaya sampai sini ya. Ini buat driver ini rezeki guys. Biasanya tuh udah, aduh kalau lewat Bitung ya udah mikirnya udah langsung males gitu ya. Bahkan tidak jarang kita lewat jalan-jalan tikus. Nah ini daerah Bitung nih guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah sekarang kita sudah mau belok ke pabriknya guys. Dia ada di sebelah kanan. Nah di situ ada namanya Nizam Carpet. Memang Nizam Carpet ini pengirimannya jauh-jauh guys ya. Bahkan bisa dibilang tuh cukup berat juga barangnya. Cuman ya memang pagi ini kita mendapatkan yang argonya bagus ya, 341.000 ya dari Nizam Carpet. Jadi mau nggak mau kita ambil. Gue dulu ngambil apa namanya, ambil Nizam ini ya udah dari masih MPV gitu. Nah dia ada sebelah kiri situ. Ini kalian kalau tiap hari standby di sini pasti ada aja kok. Nizam ini lumayan gacor temen-temen. Orderannya lumayan gacor nih. Sini dia. Tapi biasanya dibukain ya. Coba ya gua turun dulu ya. Nah ini kita udah di dalam. Nah itu karpetnya di sini gacor banget teman-teman, serius. Ini kita punya mobil box kayak begini jadi mantep nih ya guys. Dia ban 2. Cuman gue bingung sih, pertama ngurus kir, terus juga kemudian juga rute jalan. Mundur ya. Oke, siap. Mati lagi gua. Aduh. Nah ini kita lagi dalam proses loading ya. Kita akan lihat nanti masukin sini. Ada 3 ya? Iya, betul. Ngevlog dia sambil ngevlog. Kadang-kadang dulu kita cuma foto doang. Nah terus kan kemudian ada, waduh ini lupa nih nggak di itu, videonya ada nggak? Wah semenjak itu saya videoin. Kalau enggak ya kedua di sini. Oh mau Malang aja? Iya, Malang aja. Oh iya. Oke. Wih mantep nih, yang ngaturnya udah pas ya. Naik aja Bang. Ada 3. Itu apa jahitannya ya? 1 ya? Iya benar. Iya Pak. Bapak Elang. Hah? Elang. pulang.
Ya. Oke, maaf ya Pak. Iya. Nah ini dia guys. Mantap ya, bisa pas ya. Oke, makasih ya. Oke ya guys. Perjalanan tuh sekitar 2 jam kalau masuk tol ya. Itu sekitar jam 11.41 kita nyampe. Cuman biaya tolnya itu 69.000. Nah, kita lagi coba nego, kira-kira dia mau nggak nambahin tol. Karena kalau nggak lewat tol teman-teman ya itu bisa 3 jam 4 jam ya. Jadi nanti kita akan lihat ya teman-teman ya, kira-kira dia mau nggak lewat tol. Yuk kita coba yuk. Iya guys, jadi uang tol kita berhasil negosiasi ya. Jadi negosiasinya adalah beliau akan tambahkan 44.000 dengan cara ditransfer ya. Dan ini kita ketemu customer yang baik ya. Tetapi kita nggak akan masuk tol Tangerang ini teman-teman, karena gue mesti isi bensin di daerah Curug. Jadi gue akan masuk tol Legok ya. Sama aja, ujungnya sama aja ya. Kalau lewat sini gue nggak bisa isi bensin, nanggung tuh. Tinggal 2 batang, nggak lama dia 1 batang udah kedip-kedip. Jadi gue pengen isi full tank, terus nanti kita ke arah Legok masuk tol Legok, langsung kita ke arah Jonggol. Sama aja rutenya. Cuman kita mau lewat jalan biasa dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Kita lanjut untuk perjalanan ya. Kita nikmatin hari ini guys. Ya kita di depan udah mau masuk ke pom bensin kesayangan kita ya guys. Jadi ini adalah pom bensin kesayangan kita 34158002. Nah itu kodenya. Pertama dia bisa QRIS, kedua takarannya juga oke ya. Nah ini kita mau mau isi. Oh masih ada 1 antrian, tapi gue mau ke toilet dulu guys. Toiletnya ada di belakang sana. Nah nanti kita isi di situ tuh. Jadi kita mau lanjut ke sana ya guys. Ini dia toiletnya ada di belakang sini nih. Waduh, ada mobil. Waduh, ini parkir dia suka pada kurang mundur nih ya. Jadi kita kadang susah parkir sini guys. Tapi ya udah kita masukin aja sini, udah kebelet soalnya. Oke guys, kita sekarang lagi mau isi bensin teman-teman ya, masih nunggu. Nah di depan kita ada Lalamove nih, B9385 JRU teman-teman ya. Nah dia lagi ngisi tadi. Gue mau ngisi terus dia juga mau ngisi juga, ya udahlah gue kasih dulu lah ya. Lagi pula jeda 1 mobil ya, kita anggap aja istirahat kita ya guys. Nah dia barcode-nya di situ. Gue barcode-nya di handphone, gue belum ngeprint. Kayaknya gue masih ngeprint barcode deh. Nanti gue print, gue laminating sendiri ya. Nah itu tuh lihat diisi. Jadi teman-teman kita harus semangat ya. Badan gue padahal lagi nggak enak badan banget ya. Tetapi gue sadar ini aktif income. Jadi kalau aktif income itu adalah kita harus aktif supaya dapat income. Nah kayak gitu guys. Kemarin gue nggak bisa ngirim barang karena apa, badan gue benar-benar meriang, asam lambung gue naik tinggi, semalaman gue nggak bisa tidur, dan itu gue merasa tersiksa banget ya. Terus istirahat seharian ya, mijit dan macem-macem. Nah ganti oli juga malamnya, ganti oli sendiri dibantuin Cecek Ari ya. Nah ini baru hari ini kita ini, bayangin kalau kita libur lagi guys, bahaya kan. Nah, ini kita lanjut ya, kita giliran kita tuh guys isi. Ya kita sudah isi guys, 268.000 full tank ya. Jadi kita akan kosongin lagi.
Tuh kita udah kosongin dan sekarang kita lanjut pengiriman barang ke daerah sana ya guys ya. Daerah mana tuh namanya? Jonggol. Masuk tol Legok guys. Oke, yuk kita semangat. Ya guys, kita sudah ada di tol Serpong, Pagedangan Serpong Bintaro. Sekitar 1 jam 25 menit lagi sampai ya. Jadi mudah-mudahan semua berjalan dengan baik pada hari ini guys. Jalanan kosong, sangat lancar sekali di jalan tol Legok. Jadi setidaknya bisa mempercepat ya untuk pengiriman barang. Sekarang udah jam 11.15. Bensin full ya kan. Muatan juga bagus argonya dan kita langsung jalan guys. Ya guys, kita sekarang sudah mau menuju jalan Transyogi ya. Nah, ini dia kurang lebih kayak begini. Suasananya dari tadi nggak ada macet, jalanan enak, cuaca enak ya. Agak bikin ngantuk sih guys, cuman ya oke, ayo kita lanjut. Oke guys, selamat datang di Jonggol, dimana kita sudah tinggal sedikit lagi, sekitar 2 menit ya, untuk kita bisa nyampe ke tujuan, sekitar 700 meter dari lokasi kita sekarang. Daerah Jonggol ini tadi perjalanannya itu tidak macet sama sekali guys ya. Jadi tidak ada titik merah, semua lancar, jaya ya. Tidak ada sesuatu yang kurang. Dan sekarang di depan kita belok ke arah kanan teman-teman, tapi masih nanti di depan. Ya, gue belum lihat lagi orderan yang ke arah Tangerang tadi bunyi centung-centung. Biasanya dari Jonggol ini banyak guys. Cuman ya kita mesti filter atau nggak filter, jangan filter. Gue dulu pernah filter taunya nyampe jam 4 sore nggak dapat order lagi guys. Jadi entah pooling entah regular kita akan ambil guys. Yang penting kita keluar dulu dari Jonggol masuk ke daerah ramai yaitu Jabodetabek ya. Oke, nah kita nanti depan akan belok kanan mungkin sebelum atau setelah Alfamart itu ya, depan situ ya. Waduh, banyak rambutan guys. Kita beli aja yuk tuh rambutan tuh guys. Kita beli aja buat di jalan ya. Tapi kalau udah makan rambutan, salah. Wah, salah. Salah. Kita mau putar balik dulu nih. Nanti lewat sini. Tunggu ya. Sabar ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Aduh. Nah, kita lihat. Ini beruntungnya kita kalau sudah ada kamera mundur ya. Jadi kita bisa ngelihat. Meskipun kamera mundurnya yang harga 200 ribuan nih guys. Jadi baru dipakai berapa kali burem dia. Nah ini sini tuh dia belok kiri dia guys. Pesantren Islam Al-Hijaz. Ah ini. Nah ini guys. Ngambil sudutnya ini mesti bagus guys. Kalau enggak aduh nggak nyampe. Nah dapet ya. Nah kita lurus. Belum pernah kan kalian ke pesantren ini Al-Hijaz? Nah ini gua videoin. Ini namanya pesantren Al-Hijaz. Ini juga gua baru pertama nih guys ke daerah sini. Lumayan dapat 200 ribu ya kan, sisa 300 udah. Aduh. Nah ini dia. Nah itu Ponpes Al-Hijaz. Nah di situ dia.
terimanya nggak ya? Nah ini dia Ponpes Aljas. Nah bentar ya, gue pengen turunin barang dulu di mana nih. Nah ini ya guys ya. Yuk, tarik, didorong dari sini. Siap-siap terus. Ntar ya, sekalian direkam ya. Oke, lanjut, siap. Yuk, licin banget nih. Ayo nih. Bisa. 1, 2, 3. Ada sabut ini ayo. Ayo, dipegangin tengahnya. Ayo. Udah semua udah turunin ya kak. Oke, semua udah turun guys. Guys, jadi tadi sehabis kita nurunin barangnya ya, karpet tadi. Nah sekarang kita dapat lagi orderan ke Ciputat, Tangsel. Enak nggak? Enak ya, lumayan uang tol kita dibayarin. Jadi dari Ciputat nanti kita cari lagi ya orderan yang sekitaran kemana kek gitu. Nah ini seru nih kalau kayak gini, jadi terus nggak putus. Nah jarak pengambilan sekitar 7 km ya dari lokasi sini, jadi sekitar kurang lebih 19 menit atau tadi 20 menit. Dan orangnya mau nunggu karena nggak ada driver yang mau ngambil. Ya kebetulan ya, reguler teman-teman, kurang lebih argonya 166.000, bersihnya sekitar 120 something lah ya. Coba sini gua lihat lagi, takut salah. Ya 166.000 teman-teman, 166.000. Nah ini dia nih, tuh 166.000 ya. Oke, jadi kita mau langsung nih ambil dulu barangnya guys. Bawa satu sepeda listrik, mudah-mudahan muat ya, seharusnya sih muat ya. Oke, yuk kita ambil barangnya. Ya guys, kita sekarang sudah mendekati ya, ini daerah pasar. Cuman karena bulan puasa jadi pada sepi nih guys. Nah posisi kita adalah melewati Indomaret itu, nanti dia ada di sebelah kiri toko sepeda. Kita mau bawa sepeda listrik dari sini. Jadi tadi deket banget sih teman-teman ya. Kita cuman ngobrol-ngobrol doang di TikTok gitu ya, kita ngobrol-ngobrol doang di medsos begitu, tau-tau udah nyampe begitu. Nah ini Indomaret, pom bensin, kita maju lagi nih kalau lihat dari petanya nih guys. Mudah-mudahan sepeda listriknya nggak tinggi ya, mudah-mudahan aja muat gitu teman-teman. Yuk kita lihat yuk nanti kayak bagaimana. Gue kadang-kadang minder kalau bawa sepeda listrik, sepeda motor. Tapi harusnya sepeda listrik sih nggak tinggi ya. Kita akan lihat nih, bawa ke Ciputat. Oke, kita lihat. Ntar dia, mana dia ya? Habis ngelewatin kali, terus nanti katanya ada toko sepeda listrik. Kita mau lihat dulu guys, kita mau lihat dulu. Oh, catnya dia mana tuh, catnya dia? Ya di toko sepeda listrik.
Ya, ini barangnya kita lagi mau naikin. Wih, bagus ya? Kayak motor ini keras banget. Iya, baterainya gede kayaknya. 27 kilo kan. Oh. Dimajuin dulu kali ini. Iya, iya. Udah. Nggak bisa dibelokin karena udah di itu ya. Iya, itu camping. Udah di mapping. Awas ngejetruk, sayang masih baru. Ah. Oke, siap-siap nih. Oke, ini udah aman, nggak mentok, pas tingginya pas. Bang, makasih ya bang. Iya. Guys, perjalanan ke Ciputat melalui tol 1 jam 24 menit. Jadi di sini suka nggak suka ya kan, harus lewat tol. Karena tidak mungkin dari Jonggol ke Ciputat nggak lewat tol, guys. Lu mau lewat mana? Ya kan? Nah, jadi ya udah, yang penting kita nyampe dulu ke Ciputat, ya kan? Baru nanti dari Ciputat kita cari lagi yang lain. Oke, ayo guys, semangat ya guys. Oke guys, ya. Jadi kalau kalian kirim barang ya, pastikan orangnya mau bayar tol. Kalau enggak, ya kalian mesti ikhlas. Itu jawabnya. Itu pawajangan dari gua dah. Karena kenapa? Orderan yang ke Ciputat ini guys, pengirimnya tidak mau bayar tol, dan si penerimanya untung bermurah hati, dia bilang mau bayar tol. Padahal gue udah bilang, Pak, ini maaf ya Pak ya, saya sih nggak pernah minta uang kepada si penerima. Cuman gini aja deh Pak, karena tolnya mahal kan, 49.000 atau 50.000. Kita patungan aja ya Pak ya, Bapak kasih saya 20.000 deh, nggak apa-apa gitu. Jadi gue minta 20.000 guys. Supaya apa? Gila, 50.000 itu rasa di dada tuh nyes begitu ya, buat bayarin tol orang. Karena kenapa? Tadi gue udah coba nggak mau lewat tol. Bayangin, dari pintu tol itu ya, pintu tol apa tuh namanya tuh, gue lupa, Transyogi. Ya, dari pintu tol Transyogi teman-teman, ya bayangin, itu kalau nggak lewat tol 3 jam. Mending 1 jam, 3 jam. Ya. Cuman masalahnya adalah ya, kalau gue mau masuk tol, gue masih bayar 50.000, 30 menit nyampe. Ya otomatis secara orang normal, gue akan pilih 30 menit nyampe dong. Betul nggak? Nah, karena gue 30 menit nyampe, tetapi biayanya 50.000 lebih mahal, ya gue bilang, pertama gue bilang si pengirim langsung nggak ada informasi. Terus gue bilang ke si penerima, ya awalnya dia ngomel-ngomel dulu, marah, kaget. Ya gue bilang ya udahlah Pak, nggak apa-apa, saya nanggung, gue bilang gitu. Ya, cuman ya begini, jadinya nggak enak jadinya kan. Cuman ya jalan tengahnya adalah gue minta 20.000, tetapi ya si customer ini orang baik. Dia bilang, tenang Pak, saya pasti bayar tolnya, dia bilang gitu. Aduh Pak, tapi saya nggak enak Pak, ini melanggar SOP Pak, gitu loh. Cuman memang tolnya terlalu berat buat saya, bilang gitu. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Pokoknya udah dah, gue tuh bukannya apa-apa teman-teman. Lu bayangin dari Transyogi ke Ciputat, lu nggak lewat tol, lu mau lewat mana?
Lu mau lewat mana? Aduh, nggak bisa. Itu juga udah dimurahin. Tadinya kan harusnya 60.000 sekian kalau kita masuk yang dari kota wisatanya tuh kalau nggak salah kan. Nah, ini yang susahnya begini kalau daerah-daerah selatan begini. Tolnya mahal. Jadi andai kata kita nombokin uang tolnya pun, aduh, sakit rasanya. 50.000 ketahuan kita buat isi bensin. Ya. Tetapi ya udahlah, apapun yang terjadi ya kan, kita berupaya gitu. Kita bisa sih sama si pengirim, cuman ya udahlah ya. Kalau pengirimnya nggak mau, ya udah, kita kan juga punya kepentingan. Pertama, kepentingan kita adalah cari duit. Kita nggak mungkin 3 jam perjalanan di belakang kita ada barang, ada motor yang harus dikirim, ya kan, nggak mungkin. Jadi kita tuh nanti akan ngeribetin kita semua gitu. Jadi win-win solution, ya udah deh, kasih gua 20.000, barang lu 30 menit nyampe. Kan enak, betul nggak? Kasih gua 20.000, barang lu 30 menit nyampe. Nggak apa-apa gua rugi 30.000. Kan begitu nggak apa-apa. Ya kan, karena 166, ya gua anggap gua bersihnya 100.000 lah. Udah dipotong 30.000, potong 20%. Tapi kan gue nyampenya 30 menit nyampe, gue bisa cari orderan lain, kan begitu. Nah ya, ayo guys, setiap hari ada aja cerita. Aduh, bener-bener nyesek dah kalau si pengirim gak mau bayar tol. Dia pikir karena dia udah bayar Lalamove, jadi dia nggak mau bayar tol lagi gitu. Ya udah, ya kita juga nggak mau pusing juga. Ya, kita aduin ke penerima lah, orangnya nggak mau bayar tol gitu. Ya, oke guys, semangat ya guys. Yuk kita lihat kelanjutannya gimana nih cerita. Ya, puji syukur teman-teman ya, kita sudah sampai di Serpong lagi guys. Happy rasanya keluar dari daerah Jonggol ya ke Ciputat ya. Ini jalan Serpong, ini jalan yang pasar itu loh, pasar modern loh. Puji Tuhan. Ya, jadi kita tuh dapat rute Tangerang itu teman-teman, apalagi menjelang jam-jam sore itu sebenarnya udah bersyukur, meskipun ini regular order ya. Tadi itu ada teman-teman yang 250.000 ya ke daerah Cimone ya, itu lebih deket lagi itu harusnya. Cuman ya udahlah, memang kita keburu ambil yang ini guys, karena kita nggak tahu kan ternyata berapa menit kemudian ada tuh dari Kelapa Nunggal ke daerah Tangerang Kota, Cimone. Ya cuman gue mau ngambil tadi, cuman nggak bisa digeser. Katanya reguler dengan reguler nggak boleh begitu. Kalau dulu kan masih boleh reguler dengan reguler, sekarang nggak boleh, harus satu-satu, reguler dengan polling gitu. Ya. Nah ini harusnya nih dirubah nih orang-orang nih, si Lalamove kalau dia reguler dengan reguler nggak boleh. Ya. Harusnya prioritas itu cuma satu, nggak boleh digabung. Nah kalau reguler boleh, reguler, polling dihapus. Harusnya begitu dong. Nah ini dia nih. Ya udah guys ya, jadi kita mau langsung nih, sisa 11 menit, 3 kilo lagi teman-teman. Nanti keburu war takjil, jadi kita masih buru-buru nih. Ya. Kalau udah di sini teman-teman, kita mau jalan sambil santai, jalan pulang juga nggak jadi soal ya. Ini mah udah masuk yang ke arah Pamulang nih guys, tapi kita nggak nyampe Pamulang kok, depan perumahan depan belok kiri guys. Ya guys, kita sekarang sudah ada di perumahannya ya. 3 menit lagi kita nyampe. Deg-degan apakah kita akan dapat 50.000 ataukah kita dapat hanya 20.000. Tetapi jujur aja, gua nggak pernah melihat, gua nggak pernah meminta, ya kan, kepada customer uang tol sebrutal ini guys. Karena bukan kenapa-napa ya, mungkin pada suatu saat penerima ini nonton di YouTube ya mengenai hal ini. Percayalah, ya, kalau bapak ini adalah orang yang baik. Mau menanggung tol gitu ya. Jujur aja, customer kadang-kadang merasa itu bukan tanggung jawab dia karena dia udah beli barang ya.
Nah, tetapi saya salut dengan Bapak yang mau membayar tol begitu ya. Itu pun dengan catatan ya untuk case ini. Karena biasanya negosiasi antara ongkir ya itu dilakukan antara pembeli dengan penerima. Nah, kami kurir itu memang diberikan apa ya, keleluasaan untuk kami negosiasi bahwa ini ada uang tol atau enggak begitu. Nah, kebetulan karena si pengirimnya nggak ada balasan, nggak bisa direspon, ya sudah. Ya mau nggak mau kita ngobrol dengan penerima gitu loh Pak ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini depan ya, jalan depan nih ya. Enak kan, coba lu bayangin kalau kita nggak masuk tol, kita sekarang masih luntang-lantung di daerah sana, daerah Transyogi. Lu mesti lewat Jakarta Selatan, macet-macet terus ke arah Bintaro, Bintaro ke arah Ciputat, Ciputat masuk ke sini. Nangis nggak? Nangis. 3 jam loh, 3 jam loh, cuman dapetin 120.000. Ya kan, nangis nggak? Nangis. Ya nanti belum lagi kalau barang begini kan gua nggak bisa bawa orderan lain, betul nggak? Oh kayak gitu. Oke guys ya, ini kita lanjut lagi nih. Kita lanjut. Depan dia belok kiri, cuman gue belum tahu nih rumahnya yang mana. Nah, rumahnya di depan sebelah kiri ya. Cuman gue belum tahu yang mana, gue cari dulu ya guys. Guys, emang Tuhan itu baik. Dikasihnya 100.000. 100.000 tuh. Artinya bukannya kita nombok tol, malahan kita surplus. Oke, kita close ya. Ini aduh, pelanggannya kita kasih aja bintang 1. Pembayaran kurang gitu ya. Kita kasih bintang 1 guys. Tetapi buat customernya baik ya, buat customernya baik. Saya udah kasih dia bintang 1. Jadi gue jadi susah berkata-kata nih guys ya. Udah, oke. Legok Priuk enggak, kejauhan. Legok Petamburan kejauhan. Oh ini apa ini? Balaraja, Batuca. Waduh, Batuca, Balaraja lagi. Jangan yang sini dong. Oke, lanjut lagi guys ya. Kembangan, Balaraja. Aduh. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Sekarang tapi udah mau jemput bini nih. Bentar lagi jam 4 sore nih. Yuk. Gimana ya? Kita matiin aplikasi jangan ya? Baru berapa duit guys? Berapa sih di dompet? Udah 800. Udah 800.000 guys. Gimana dong? Udah 800.000. Yaudah, kita lanjut lagi. Oke guys, kita sekarang udah di pintu tol Bitung ya. Kita mau keluar di pintu tol Bitung. Gue pengen tutup aplikasi, udah jam 5 juga. Jadi hari ini kita mendapatkan 400.000 ya guys. 400.000 tambah 50.000 tips ya. Jadi 450.000. Ya menurut kalian gimana? Oke nggak? Ya menurut gua sih oke banget. Cuman 2 orderan aja teman-teman. Dan gue juga tadi udah install Kimove ya. Kimove juga udah diregistrasi, cuman nggak ada orderan guys, sama sekali kosong, nggak ada orderan. Dan itu bikin kita apa namanya ya? Bikin kita ngeliatin aja gitu. Kira-kira Kimove nih akan ada orderan gak nih? Dan mobil gue masuknya ke MPV ya guys. Panjang 1,7, lebar 0,8. Nah ya kita lihat apakah Kimove tuh akan lebih bagus dari Lalamove ya. Oke, jadi sampai ketemu lagi teman-teman ya besok. Oh iya, bensin juga baru turun 1 batang nih. Kemungkinan turun 2 batang ya. Jadi nanti kita akan isi habisnya berapa.
Jangan lupa bantu like dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kalian suka dengan format video seperti ini kayak di bioskop ya bantu-bantulah like-nya teman-teman, karena gimana juga gua selain ngevlog juga kan pengen juga kasih yang bagus, uji coba ya. Jadi terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.